membahas kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mulai di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bagi hari ini. Terima kasih atas kasih setiamu kepada kami semua. Terima kasih atas pertolonganmu, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang bersimpuh di hadapan Tuhan, bersujud untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, sebelum kami menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, maupun apapun yang kami lakukan, kami akan terlebih dahulu untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Meskipun kami hari ini akan mengalami berbagai macam hal, mungkin ada banyak air mata, mungkin ada banyak kesedihan di hari ini, tetapi kami sudah datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak khawatir lagi apa yang akan kami alami di hari ini, karena kami sudah datang ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami harus melangkah, bahkan di lembah kekelaman sekalipun, Engkau besertakan. Terima kasih Bapak atas privilege yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan kemenangan, oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema keluarga yang menjadi tema utama bulan ini di dalam Kingdom Family kita, marilah kita bersama-sama mencoba kembali flashback apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita tentang keluarga itu dari sisi atau dari pandangan perspektif Alkitab. Apa yang Tuhan mau sebenarnya di dalam keluarga. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dengan rancangan Tuhan ke atas dunia ini. Karena kita tahu bahwa keluarga tidak bisa dilepaskan dari penciptaan. Karena keluarga adalah institusi atau lembaga yang Tuhan dirikan, yang Tuhan tetapkan paling awal, ya, paling awal sebelum ada gereja, sebelum ada denominasi, sebelum ada pemerintahan, sebelum ada kerajaan-kerajaan yang berdiri, sebelum ada empire, kekaisaran, Tuhan telah menetapkan satu lembaga yang sungguh indah, lembaga yang sangat sederhana, dan lembaga ini terus Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Baik, rancangan atau visi Allah di dalam dunia ini sudah sangat jelas. Kita membacanya di dalam kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayat 14. Dikatakan di situ, sebab bumi akan penuh kemuliaan, akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Sekali lagi saya akan membacanya, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutup dasar laut. Habakuk 2 ayat 14. Ini berbicara tentang visi ke depan, bagaimana Allah akan memperlakukan atau rencana Allah yang akan diberlakukan di bumi ini. Di dalam Habakuk ini, kalau kita melihat satu peristiwa besar, bangsa Israel harus tunduk kepada bangsa Kasdim atau bangsa Babel oleh karena kesalahan yang mereka perbuat. Ini terjadi sekitar abad
7 atau abad 6 ya, sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus. Nah, Habakuk memprotes hukuman Tuhan atas Israel. Dan kemudian Tuhan sendiri menetapkan atau membukakan rencananya, meskipun dia harus menghukum Israel, tapi Tuhan memiliki rencana yang sangat indah. Dan rencana itu adalah rencana pengetahuan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi ini. Dan kalau kita menghubungkannya dengan Kejadian pasal yang kedua, Tuhan ketika atau pada saat penciptaan, Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi ini. Ya, dan ini ada korelasinya kalau saya lihat. Ada korelasinya, yaitu tentang keterkaitan keluarga sebagai alat Allah untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Dan kemudian ketika gereja berdiri ada banyak pemahaman tentang hal ini. Kapan sebenarnya gereja berdiri? Ada yang mengatakan jauh sebelum hari Pentakosta, tapi saya memegang itu bahwa ketika gereja dinyatakan, lembaga gereja ini dinyatakan sebagai suatu gerakan Roh Kudus sesudah Pentakosta, dan disitulah lahirnya gereja. Kita baru saja memperingati reformasi, bagaimana gereja terus direformasi di dalam Tuhan. Tujuannya adalah hanya satu, yaitu sesuai dengan visi Tuhan, bahwa gereja dipakai Tuhan untuk menyebarkan pengetahuan kemuliaan Allah di muka bumi. Ya. Nah, gereja pun tidak lepas dari keluarga-keluarga, karena kita tahu bahwa ada dua perintah utama di dalam yang menjadi amanat agung. Kalau kita melihat bahwa amanat agung hanya satu saja, ya. Kalau saya melihat amanat agung tidak bisa dilepaskan dari perintah yang satu ini. Di dalam Yohanes pasal 21, perintah Yesus kepada murid-murid, terutama kepada Petrus, jelas sekali di situ. Ya. Yang pertama adalah itu merupakan dialog dari Tuhan Yesus kepada para murid dan ditujukan kepada Petrus. Intinya adalah untuk menggembalakan. Jadi Yohanes melihat bahwa perintah yang utama bukan hanya untuk jadikanlah semua bangsa muridku, tetapi juga gembalakanlah. Dan itu ada tahap 3. Yang pertama adalah feed the lamb, artinya memberi makan anak-anak domba. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahannya hanya gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di dalam bahasa aslinya, yang pertama adalah berilah makan kepada anak-anak domba. Kan kita bisa membedakan antara lamb dengan sheep. Ya. Kalau bahasa Jawa tahu ada, ya. Kalau bahasa Indonesia agak cukup sulit karena tidak bisa menerjemahkan lamb dengan sheep. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, ketika perintah gembalakanlah domba-dombaku, shepherd the sheep, ya, artinya gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian yang ketiga, feed the sheep, ya. Jadi pertama adalah feed the lamb, shepherd the sheep, kemudian feed the sheep, artinya merupakan sebuah pelayanan global, pelayanan yang menyeluruh kepada domba-domba ini. Ini perintah yang tidak bisa dipisahkan dari pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini satu perintah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti sebuah mata uang, di mana sisi yang satu tidak bisa dipisahkan dengan sisi yang lain. Hanya memang kemudian gereja lebih banyak memilih untuk mengarahkan diri kepada penggembalaan. Ya. Kemudian
terjadi reformasi-reformasi, gereja seharusnya mengambil dua bagian ini yang tidak bisa dipisahkan, yaitu gembalakanlah domba, menggembalakan, dan pergi menjadikan murid. Ini adalah satu perintah yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita melihat bahwa pemisahan ini begitu kencangnya sampai sekarang ini, kalau kita melihat bahwa di dalam lingkup STT semua mengarah kepada teologi penggembalaan. Ya. Jarang sekali yang menggabungkan antara teologi penggembalaan dengan teologi penjangkauan. Nah, ini menjadi hal yang agak menyulitkan untuk memenuhi visi Allah, yaitu bagaimana Allah akan membuat bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Memang ini rencana Allah, tapi Tuhan memakai setiap kita, setiap keluarga-keluarga untuk menjadi alat bagi Dia agar kemuliaan Tuhan menutupi bumi ini seperti air yang menutupi dasar laut. Bayangkan kalau kita melihat bahwa bagaimana kemuliaan Tuhan, air yang menutupi laut itu hampir tidak ada sisi atau celah di dalam laut itu yang tidak terisi oleh air laut. Ya, semua bagian di dalam laut itu penuh terisi dengan kemuliaan Tuhan. Dan demikian juga ke depan bumi ini. Ya, bumi ini secara pasti dan secara niscaya, ya, suatu kepastian, suatu keniscayaan, bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini visi Allah sendiri. Dan Allah menggunakan alatnya, yaitu gereja-gereja. Dan gereja-gereja dibangun dengan keluarga-keluarga. Dan keluarga inilah yang akan mengambil peranan penting di dalam penjangkauan atau di dalam bagaimana Allah memenuhi dunia ini dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Jadi, suatu saat kelak tidak akan pernah ada, atau mungkin kita sekarang melihat bahwa ada banyak blank spot yang ada di dalam dunia ini yang belum ada atau belum Allah menjamah di sana. Sebagai contoh yang paling sangat nyata, sekarang sedang berkobar peperangan di Sudan, ya, antara dua kelompok masyarakat, dan mereka saling membunuh satu sama lain, saling menyerang satu sama lain, dan kita melihat di sana tidak ada kemuliaan Allah. Oke, itu yang besar, peristiwa yang besar. Nah, peristiwa yang kecil, ya, di lingkungan di mana kita berada pun masih banyak, ya, masih banyak mereka yang belum mengenal kemuliaan Tuhan. Dan kita perlu mengucap syukur karena rencana Allah ini adalah rencana yang pasti dan rencana yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Begitu Allah membuka pintu, begitu Allah merencanakan, begitu Allah bertindak bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, maka itu akan segera terjadi dan segera akan terwujud, karena rencana Allah tidak bisa tidak, harus dan selalu terwujud dan selalu akan terlaksana. Dia menepati janjinya. Dan itu juga salah satunya, apakah Allah tidak melibatkan anak-anaknya untuk satu rencana besar ini? Apakah Allah akan bertindak sendiri? Dan itu menjadi satu pergumulan besar. Kalau Allah memang mampu melakukan sendiri, yang jadi masalah adalah mengapa Dia memerintahkan kita untuk pergi, ya, untuk pergi ke celah-celah, pergi ke titik-titik, pergi ke daerah-daerah yang belum memiliki, yang belum terjangkau akan kemuliaan Allah itu. Ini menjadi satu hal yang jelas bahwa Allah memiliki rencana dan Allah
akan memakai setiap kita untuk menjadi alat bagi Dia menyebarkan kemuliaan, pengetahuan akan kemuliaan Tuhan itu ke seluruh pelosok. Maka perintah dari Matius pasal 28 itu sudah sangat jelas bahwa ini adalah bagian dari rencana. Termasuk di dalamnya adalah perintah mengembalakan domba-domba. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa bahwa Allah sedang bekerja. Dimanapun Allah sedang bekerja. Ya, Kak. Kami juga melihat di Banyumas ini dengan cara Allah yang luar biasa. Allah sedang bekerja untuk menggenapi rencananya, memenuhi Banyumas ini dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Dan kami mengucap syukur di Banyumas karena Allah memakai setiap dari kami untuk menjadi alat, termasuk di dalamnya adalah keluarga-keluarga. Dan ini menjadi penting sekali mengapa keluarga-keluarga Kristen adalah alat atau semacam tools bagi Allah yang sangat penting untuk menggenapi visinya ini, menggenapi visi Allah ini. Mungkin secara komunal, secara gereja, gereja mungkin lebih mementingkan kepada penggembalaan. Ya, gereja lebih mementingkan kepada ritual, gereja lebih mementingkan pada seremoni, gereja lebih mementingkan untuk melakukan ibadah dengan nyaman, dengan tidak memiliki halangan-halangan, dan justru ini yang membuat gereja menjadi lemah karena gereja hanya mementingkan penggembalaan saja dan tidak mementingkan penjangkauan. Dan kalau saya sudah mengatakan berulang kali bahwa dana untuk operasional gereja itu hampir 90% lebih seluruh anggaran gereja diarahkan untuk operasional gereja. Seperti rapat-rapat, kehidupan pendetanya, membeli kursi, membeli sound system, membeli AC, membayar listrik, membayar air, mengupah koster untuk membersihkan gereja, dan semua peralatan-peralatan di dalam gereja, multimedia, semua dana diarahkan ke sana. Ya, dengan tujuan untuk membuat ibadah itu menjadi ibadah yang nyaman, ibadah yang memberkati, tentunya harapannya, dan juga menjadi ibadah yang dalam tanda kutip bergengsi. Nah, dana untuk penjangkauan itu sangat sedikit dan diserahkan kepada pribadi lepas pribadi. Bahkan tidak ada dukungan dana sekalipun. Bahkan satu gereja besar yang saya tahu semuanya dana diarahkan untuk penggembalaan. Ya. Dan ketika jemaatnya sadar bahwa dia harus mengembalakan, maka pengurus gereja mengatakan, itu urusanmu. Itu adalah tanggung jawabmu, silahkan danai sendiri. Nah, ini yang menurut saya sedang terjadi ketidakseimbangan antara penggembalaan dengan penjangkauan. Kedua-duanya memerlukan dukungan, baik doa, daya, maupun dana. Dua-duanya memerlukan orang. Dua-duanya memerlukan enrichment, pengayaan. Dua-duanya memerlukan pemberdayaan. Kedua-duanya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Tapi seringkali itu menjadi hal yang dilupakan. Sehingga gereja kalau tiba-tiba mengalami misalnya tantangan sedikit, mereka akan berkeluh kesah dan kemudian mereka akan berteriak dengan keras, mengapa kami dianiaya? Ya. Nah, kalau kita melihat
mereka yang terlibat di dalam penjangkauan, penganiayaan adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari menjangkau. Ya, setiap orang yang menjangkau pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan penganiayaan. Nah, kalau gereja, ini yang menjadi salah satu peringatan bagi kita, ketika Roh Kudus turun, terjadi kebangunan besar di Yerusalem, dan kemudian begitu banyak sekali orang yang bertobat, ribuan, bahkan Tuhan menambahkan ribuan dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian berdirilah gereja di Yerusalem dengan segala dinamikanya. Terjadi konflik di dalam, kemudian muncul Stefanus, terjadi konflik di dalam, bagaimana para rasul dianiaya. Tetapi mereka lupa untuk pergi. Sehingga pada tahun 70, Allah mengizinkan suatu malapetaka besar. Bait Allah dihancurkan oleh jenderal dari Romawi, dan setelah itu terjadilah apa yang dinamakan dengan diaspora. Orang-orang Kristen tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Itu cara Allah. Bagaimana Allah memenuhi dunia ini dengan kemuliaannya, yaitu membuat orang-orang, keluarga-keluarga pergi kemanapun yang Tuhan, mereka tercerai-berai, mereka terdiaspora, dan itu menjadi pola Allah. Ya, Allah tidak akan pernah diam dengan rencananya ini. Allah tidak akan pernah menyerah. Allah tidak akan kewalahan dengan rencananya ini, yaitu memenuhi bumi ini dengan pengetahuan akan Tuhan. Dan dia memakai keluarga-keluarga. Dia memakai gereja-gereja. Kalau gereja terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk memperkaya diri sendiri, sibuk untuk mencukupkan dirinya sendiri, Allah akan mengirim satu peristiwa besar sehingga gereja itu menjadi sadar bahwa mereka harus pergi, mereka harus memenuhi bumi ini dengan kemuliaan. Kalau yang sekarang terjadi di Indonesia adalah justru orang-orang Kristen mengumpul di satu daerah tertentu, ya, mengumpul di daerah tertentu. Misalnya di kami di Banyumas, orang Kristen itu mengumpul di satu wilayah tertentu, yaitu perkotaan biasanya, bahkan di dalam satu kecamatan saja. Misalnya kami ini ada beberapa kecamatan, rata-rata mereka mengumpul di kecamatan, satu kecamatan itu, ya. Nah, ada satu kecamatan memiliki 18 gereja. Tetapi kecamatan sebelahnya hampir tidak ada gereja. Tidak ada satupun gereja di sana. Orang Kristen mungkin ada, tapi kalau mereka pergi ke gereja, mereka pergi ke kecamatan yang ini. Dan orang akan mencari tempat yang nyaman di kota karena mereka berdekatan satu sama lain. Allah menggunakan berbagai macam cara. Dia mengutus kita semua untuk pergi, dan jangan lupa mengembalakan. Mengapa keluarga menjadi penting? Yang pertama jelas bahwa gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri, lembaga dasar dari rencana Allah ini. Allah menggunakan keluarga ini untuk mewujudkan rencananya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 bagaimana Allah menyatukan laki-laki dengan perempuan menjadi satu institusi dengan tujuan untuk memenuhi bumi ini. Ya. Dan bukan hanya memenuhi dengan keturunan, biasanya kita itu melihatnya seperti itu, ya, memenuhi dengan keturunan, tetapi yang jelas bahwa memenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa keluarga ini
dibangun dengan pernikahan. Sekarang lagi banyak marak ya, tentang pernikahan sesama. Itu bukan maksud Allah. Itu bukan maksud Allah. Ya, karena yang Allah maksudkan adalah perkawinan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini untuk menggambarkan bagaimana Allah terjadi reproduksi, ya, bagaimana reproduksi. Ketika laki-laki dengan perempuan pasti akan menghasilkan anak-anak, dan kemudian keluarga itu menjadi berkembang, dan terjadilah reproduksi. Ini adalah satu gambaran tentang rencana Allah, bagaimana setiap komunitas, setiap gereja harus mereproduksi diri mereka sendiri untuk melaksanakan rencana Allah, yaitu memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Nah, kalau ini cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, yang seperti marak sekarang, mereka sedang menuntut haknya, dan bahkan ada gereja-gereja yang mencoba melegalkan pernikahan mereka. Saya lihat ini adalah semacam abuse, ya, penyalahgunaan rencana Allah, penyalahgunaan. Nah, kalau saya lihat sih malah ini berkaitan dengan perlawanan terhadap rencana Allah akan dunia ini, akan rencana Allah. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana mereka bisa mereproduksi satu sama lain? Ya, jelas bahwa itu bukan sebuah keluarga. Berikutnya adalah keluarga diperintahkan oleh Allah untuk menjadi berkat. Nah, ini luar biasa. Ya. Keluarga diperintahkan menjadi berkat. Ini menjadi hal yang penting kami, karena kami sekeluarga juga mengalami hal itu. Ketika kami harus pindah rumah, waktu saya masih kecil, kami pindah rumah. Masuk ke satu daerah tertentu, dan daerah itu satu desa belum ada yang Kristen. Belum ada yang Kristen. Dan ketika kami masuk, kami membawa semua termasuk peliharaan kami, anjing-anjing kami bawa. Dan tidak lama terjadi perlawanan. Anjing kami berulang kali dibunuh di daerah itu, diracun. Karena daerah itu tidak menyukai anjing. Tetapi kehadiran kami di situ justru Allah pakai untuk membawa kemuliaan Allah. Jadi ada beberapa di antara mereka yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Mungkin penginjilan kami tidak frontal. Penginjilan kami tidak dengan metode atau strategi tertentu, tapi kami mengalir begitu saja dan menjadi berkat. Kami membuka pintu kepada semua orang untuk datang ke rumah, bersosialisasi, dan melihat kehidupan kami terbuka, dan mereka melihat bahwa kami hidup apa adanya dan Tuhan bekerja dalam hati mereka. Dan di tempat itu sudah banyak orang-orang yang semakin hari semakin percaya kepada Kristus. Hanya karena kehadiran dan membuka diri. Tapi dengan syarat kami datang sebagai keluarga di sana. Menjadi satu dasar yang penting. Nah, itulah yang Tuhan mau. Ketika satu keluarga akan dipakai Tuhan untuk menjadi rencana Allah yang luar biasa. Kemudian, keluarga ini juga memiliki tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwa keluarga ini harus berkembang, ya, harus berkembang. Dan ketika mereka memiliki anak, maka orang tua menjadi alat yang paling utama bagi Allah untuk mendidik, ya, untuk mendidik. Karena mungkin kita bisa melihat tentang pendidikan sekarang dengan mengandalkan kepada sekolah-sekolah
mengandalkan pada lembaga-lembaga pendidikan. Itu sebenarnya maksud Allah adalah orang tualah yang menjadi pendidik langsung dalam pelayanan kami pada anak-anak, dalam bimbingan belajar kepada anak. Orang tua yang sadar, orang tua yang peduli dengan pendidikan anak, itu membuat anak menjadi meningkat secara kemampuannya. Ini saya melihat dari sisi akademis, ya. Tetapi kalau orang tua membiarkan anak-anak ini, mereka tidak didorong, mereka tidak diantar, mereka kan seringkali begini, orang tua itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendidik, baik secara spiritual, baik secara sosial maupun secara akademis. Ya. Nah, kami melayani di Banyumas ini menolong orang tua untuk mendidik anak dalam bidang akademis. Ya. Kalau secara sosial kami tidak mungkin masuk ke mereka karena itu adalah lingkup dalam dari sebuah keluarga. Kalau spiritual kami tidak bisa masuk ke dalamnya karena mereka punya lingkup sosial atau lingkup spiritual, lingkup keagamaan sendiri. Kami bisa masuk di lingkup akademis. Ya. Nah, peran orang tua sangat penting di situ. Bagaimana orang tua mengantar, orang tua menyadarkan anak, orang tua membackup karena mereka tidak memiliki kemampuan. Kalau mereka memiliki kemampuan, mereka akan mengajar sendiri anak-anak mereka. Ya, dan itu memang perintah Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mampu, mereka minta tolong pada orang lain. Dan kami menawarkan untuk menolong mereka di dalam proses atau pembinaan secara akademis ini. Sangat simpel, sangat sederhana saja. Kami hanya menolong mereka. Nah, ketika orang tua tidak peduli, maka tidak ada kemajuan dari anaknya. Dan kami melihat itu sungguh nyata dan terjadi di depan mata kami sendiri. Kalau orang tua tidak peduli, maka yang terjadi adalah anak-anak ini akan terlantar. Ya. Kalaupun mereka mampu, kalaupun mereka tidak mampu, antarlah, ya, usahakanlah, sehingga anak-anak ini memiliki kemampuan yang besar. Saya mengutip satu puisi dari Khalil Gibran tentang Khalil Gibran adalah seorang Lebanon, seorang Timur Tengah. Dia adalah seorang Kristen Maronit, ya walaupun agak miring-miring ya, dan tinggal di Amerika. Dia menuliskan satu puisi tentang anak. Khalil Gibran ini mengatakan bahwa orang tua adalah busur dan anak-anak adalah anak panahnya. Orang tualah yang mendorong anak mereka untuk menghadapi masa depan. Orang tua meskipun tidak bisa memiliki anak itu, orang tua meskipun tidak memiliki hal yang dirindukan oleh orang tua, maka kewajiban orang tua adalah melesatkan anak-anak itu untuk masuk ke dalam masa depan mereka. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Kita tidak perlu mengontrol anak kita sedemikian rupa, kita tidak perlu memegang mereka erat-erat supaya anak-anak jangan pergi. Ya, itu bukan maksud Allah. Allah mau bahwa melalui keluarga inilah, melalui anak-anak inilah, lemparan-lemparan rencana, lemparan-lemparan strategi bagaimana Allah akan menggenapi dunia ini dengan kemuliaannya akan terjadi melalui keluarga-keluarga. Jadi, mari kita mendorong keluarga-keluarga dimanapun, termasuk keluarga kita sendiri, agar merelakan dipakai Allah untuk pergi kemana saja, melakukan apa saja, untuk menggenapi rencana Allah, yaitu kemuliaan Tuhan akan
memenuhi bumi ini seperti air menutupi dasar lautan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah Engkau oleh karena Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang telah melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan di bulan keluarga ini. Kami merelakan diri kami masing-masing untuk Engkau pakai, untuk menggenapi rencana Allah yang luar biasa, menggenapi visi Allah yang luar biasa, agar kami bisa dipakai Allah untuk menjadi alat bagi Tuhan, menggenapi kemuliaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa, di dalam anakmu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.